Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hidup adalah sebuah kesempatan. Pagi hari ini kita juga mau menerima kesempatan untuk mendekat kepadanya. Kita menyadari kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat berkat-berkat yang Kau siapkan pagi hari ini. Pagi ini kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Berikan kami telinga dan hati seorang murid, agar bisa mendengar dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah melawan lupa. Diambil dari Hakim-Hakim 8 ayat 22-27. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu, maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang diminta itu ada 1.700 shikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Itulah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dilupakan oleh orang yang sangat kita cintai itu pasti menyakitkan, bukan? Bangsa Israel begitu dicintai oleh Tuhan, tetapi mereka mudah lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka lupa betapa Tuhan begitu baik menyertai dengan banyak mujizat selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel lupa kalau Tuhanlah yang menyertai dan senantiasa menyelamatkan mereka sampai di Kanaan. Inilah yang terjadi. Mereka terlena setelah keamanan dan kesejahteraan hidup diberikan Tuhan, setelah takluknya bangsa Midian kepada mereka. Bangsa Israel kini kembali lagi serong hati dan melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan mereka menyembah efod, yaitu baju imam dari emas rampasan yang dibuat oleh Gideon. Hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan pastinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sering melupakan kebaikan Tuhan? Tuhan telah begitu baik dalam hidup kita sehingga kita ada sampai saat ini. Seharusnya kita tidak mudah melupakan semua kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Ayo kita lawan lupa dengan senantiasa bersyukur dan senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan selama hidup kita, agar kita bisa terus taat sampai akhir dan menerima penggenapan setiap janji-janji Tuhan. Ayo lawan lupa dengan mengingat-ingat kebaikan Tuhan setiap hari, membuat kita menutup celah untuk kita kecewa dengan keadaan, kecewa dengan situasi dan kenyataan hari ini. Karena kita harus ingat, hidup kita karena iman, bukan karena melihat. Hidup kita karena percaya akan janji-janji yang indah akan digenapi dalam hidup kita semua. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Coba kita renungkan sebentar. Pasti kita menyadari telah banyak pertolongan dan kebaikan Tuhan yang pernah kita terima. Ingat-ingatlah kebaikan Tuhan itu setiap hari, sehingga kita gak mudah melupakan kebaikan Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengar kebenaran yang Kau sampaikan pagi hari ini. Kau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Hingga kami ada saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami telah melihat pertolongan demi pertolongan, kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kami. Hingga kami boleh ada saat ini. Tuhan, ajar kami tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ajar kami melawan lupa dengan mengingat-ingat terus setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami.
Mungkin keadaan situasi saat ini tidak nyaman, tidak enak, mengecewakan, tapi kami tetap percaya bahwa akan ada pertolongan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Akan ada mujizat, akan ada hal-hal yang baik yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tak lupa kami juga memohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami upayakan hari ini boleh berhasil. Apa yang kami kerjakan juga boleh menyenangkan hati-Mu. Kami terima semua berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.